Sebuah konspirasi besar dilaporkan sedang terjadi di balik layar MotoGP Mandalika 2025. Hukuman long lap penalti untuk Marc Marquez setelah insiden dengan Alex Rins diduga hanyalah puncak dari gunung es. Menurut sumber internal paddock, ada pembicaraan rahasia yang menyeret nama Dani Pedrosa yang disebut-sebut pasang badan bukan tanpa alasan. Informasi ini baru saja beredar dan dampaknya sudah mulai memanaskan rivalitas antara Ducati dan Yamaha. Mari kita mundur sejenak ke sesi sprint race MotoGP Indonesia 2025 di sirkuit Mandalika yang panas. Marc Marquez yang sudah mengunci gelar juara dunia musim ini memulai balapan dari posisi ke-9. Sejak awal, si alien terlihat sangat ngotot, seolah ada yang ingin ia buktikan di sirkuit yang konon menjadi salah satu kelemahannya ini. Data menunjukkan tingkat agresivitas Marquez di Mandalika meningkat 15% dibandingkan rata-rata balapan lainnya musim ini, terutama pada 5 lap pertama. Ia seakan ingin menaklukkan setiap jengkal aspal Mandalika yang terkenal tricky dengan tikungan-tikungan cepatnya. Sirkuit sepanjang 4,3 km ini menjadi saksi bisu bagaimana seorang juara dunia sekalipun masih harus berjuang keras menaklukkan rasa penasarannya. Puncak drama terjadi di tikungan 10, sebuah tikungan ke kanan yang krusial setelah lintasan lurus pendek. Di sanalah Marc Marquez dengan gaya balapnya yang kita kenal sangat agresif mencoba melakukan manuver overtake dari sisi dalam terhadap Alex Rins. Kontak pun tak terhindarkan. Rins, andalan monster energi Yamaha, terdorong melebar hingga keluar dari lintasan. Sebuah insiden yang langsung memicu investigasi dari FIM Stewards. Tak butuh waktu lama, papan pengumuman menyala, long lap penalti untuk Marc Marquez. Hukuman yang harus ia jalani membuatnya kehilangan waktu berharga dan akhirnya hanya mampu finish di posisi ke-6. Namun, disinilah ceritanya menjadi jauh lebih kompleks. Dani Pedrosa, mantan rekan setim Marquez di Repsol Honda dan kini menjadi test rider andalan KTM, angkat bicara. Dalam sebuah wawancara yang dilansir oleh bolasport.com dari Motosan, Pedrosa memberikan pandangan yang mengejutkan. Tidak untuk saya, ucap Pedrosa ketika ditanya apakah hukuman itu layak. Saya ingin melihatnya lebih sering karena selalu berjalan baik, tetapi kenyataannya tindakan Marquez tidak terasa berlebihan bagi saya. Pernyataan ini sontak mengguncang paddock. Seorang Dani Pedrosa yang dikenal dengan gaya balapnya yang sangat teknikal dan presisi justru membela manuver agresif Marquez. Pedrosa yang dijuluki Little Spaniard menganalisis lebih dalam. Menurutnya, Marquez sudah menunjukkan perjuangan yang luar biasa sejak awal balapan. Saya melihat Marquez melaju di paruh pertama balapan dengan sangat gigih, jelas Pedrosa. Kita melihat bagaimana dia berusaha keras untuk memperebutkan posisi sejak awal. Pedrosa bahkan membeberkan konteks yang mungkin luput dari pandangan FIM Stewards. Katanya, manuver Marquez terhadap Rins bukanlah agresi buta. Ada faktor lain yang bermain, Luca Marini. Dia masuk tikungan dengan kuat saat pengereman, tapi mungkin agak terlalu jauh. Itu jelas, karena dia banyak menekan Rins, ucap Pedrosa. Dia berusaha menghindari kontak dengan Marini, pembalap Honda. Itulah sebabnya dia sedikit melebar dan itulah yang menyebabkannya mendorong Rins keluar. Analisis Pedrosa ini seolah membuka tabir baru. Disinyalir, Marquez berada dalam posisi yang sangat sulit, terjepit di antara dua pembalap. Di satu sisi, ia ingin menyalip Rins, di sisi lain, ia harus menghindari senggolan dengan Luca Marini yang juga berada di dekatnya. Sebuah manuver yang membutuhkan kalkulasi sepersekian detik yang pada akhirnya berakibat fatal bagi Rins. Yang saya pikirkan adalah konsekuensi yang harus diterima Rins, bahwa ia kehilangan kesempatan untuk menjalani balapan yang baik, tambah Pedrosa, menunjukkan empati namun tetap pada pendiriannya bahwa manuver Marquez bisa dipahami dari sudut pandang seorang pembalap. Jika kita membandingkan insiden ini dengan kejadian serupa di masa lalu, manuver Marquez memang berada di area abu-abu. Kita tentu ingat insiden legendaris antara Valentino Rossi dan Marc Marquez di Sepang pada tahun 2015. Saat itu, kontak antara keduanya berujung pada jatuhnya Marquez dan penalti berat bagi Rossi yang membuatnya kehilangan gelar juara dunia.
Dibandingkan dengan insiden Sepang, apa yang terjadi di Mandalika ini menurut beberapa pengamat memiliki intensitas yang lebih rendah. Namun, konsekuensinya tetap sama, merugikan pembalap lain. Spekulasi pun berkembang liar. Apakah pembelaan Pedrosa ini murni analisis teknis atau ada sentimen personal di baliknya? Kita tahu Pedrosa dan Marquez berbagi garasi di Repsol Honda selama 6 tahun, 2013 hingga 2018. Hubungan mereka dikenal sangat profesional. Pedrosa dengan pengalamannya seringkali menjadi mentor tak resmi bagi Marquez yang kala itu masih menjadi rookie fenomenal. Kedekatan inilah yang diduga menjadi dasar mengapa Pedrosa merasa perlu untuk pasang badan. Ia tahu betul bagaimana DNA balap seorang Marc Marquez. DNA yang selalu mendorong hingga batas maksimal, bahkan terkadang melewatinya. Konsekuensi dari insiden ini pun berbuntut panjang. Bukan hanya poin yang hilang bagi Marquez di sprint race, tetapi juga tensi yang kembali memanas antara kubu Ducati dan Yamaha. Alex Rins yang merasa balapannya dirusak dikabarkan sangat frustrasi. Tim Monster Energy Yamaha pun dilaporkan melayangkan protes, meskipun hukuman sudah dijatuhkan. Mereka merasa long lap penalti tidak cukup untuk mengganti kerugian yang dialami Rins. Yang membuat situasi ini semakin panas adalah rivalitas personal yang terpendam antara Marc Marquez dan Alex Rins. Seperti yang kita tahu, hubungan antara keduanya sudah lama tidak harmonis. Beredar kabar bahwa sejak duel sengit mereka di sirkuit Brno pada tahun 2019, Rins sudah merasa bahwa Marquez menganggapnya sebagai musuh utama di lintasan. Marc Marquez sangat lihai bermain dengan aspek psikologis pembalap, kata Rins dalam sebuah wawancara lama. Sejak saat itu saya tahu dia menganggap saya rivalnya. Insiden di Mandalika ini seolah menjadi bensin yang menyiram kembali api perseteruan lama mereka. Marquez dengan reputasinya sebagai pembalap yang tak kenal takut dan sering terlibat manuver kontroversial kembali menjadi sorotan. Sementara Rins yang sedang berjuang membawa Yamaha kembali ke puncak merasa menjadi korban dari agresi yang tidak perlu dari seorang pembalap yang notabene sudah menjadi juara dunia. Ada yang bilang Marquez sengaja melakukan itu untuk memberikan pesan psikologis kepada Rins dan Yamaha untuk musim depan. Sebuah unjuk kekuatan bahwa meskipun gelar sudah di tangan, ia tidak akan pernah mengendurkan gas. Pembelaan dari Dani Pedrosa menambah lapisan drama yang tak terduga. Pedrosa yang kini menjadi ujung tombak pengembangan motor KTM seolah mengambil posisi berseberangan dengan Yamaha. Apakah ini bagian dari perang urat saraf antar pabrikan? Dengan membela Marquez, Pedrosa secara tidak langsung mengirimkan pesan bahwa KTM memahami dan bahkan memaklumi gaya balap agresif, sebuah sinyal bagi para rival bahwa KTM tidak akan gentar dalam pertarungan di lintasan. Ini bukan lagi sekedar insiden antara Marquez dan Rins, tapi sudah merembet menjadi pertarungan gengsi dan filosofi balap antar pabrikan raksasa, Ducati, Yamaha, dan KTM. Jika prediksi ini benar, maka dampak jangka pendeknya adalah tensi di sisa balapan musim ini akan semakin tinggi. Pertemuan berikutnya antara Marc Marquez dan Alex Rins di lintasan dipastikan akan menjadi sorotan utama. Apakah Rins akan mencoba membalas atau justru Marquez akan semakin menunjukkan dominasinya? Untuk musim 2026, kita bisa melihat skenario di mana rivalitas ini menjadi salah satu plot utama kejuaraan. Manuver di Mandalika ini bisa menjadi titik awal dari sebuah perang dingin baru di MotoGP. Atau bahkan skenario kedua yang lebih liar. Fim Stewards mungkin akan merevisi aturan terkait manuver agresif. Insiden ini ditambah dengan pembelaan dari seorang legenda seperti Pedrosa bisa memicu perdebatan serius tentang di mana batas antara balapan yang keras dan balapan yang berbahaya. Apakah MotoGP akan semakin ketat dengan penalti atau justru akan memberikan lebih banyak keleluasaan bagi pembalap untuk bertarung habis-habisan? Yang pasti, insiden di tikungan 10 sirkuit Mandalika ini akan terus dibicarakan dan akan menjadi referensi penting untuk balapan-balapan di masa depan. Nasib rivalitas Marquez-Rins dan mungkin juga aturan balap MotoGP telah ditentukan di tikungan panas Mandalika itu.
Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman untuk Marc Marquez sudah setimpal? Ataukah kalian setuju dengan analisis Dani Pedrosa bahwa itu hanyalah insiden balap biasa yang tak terhindarkan? Apakah ini murni manuver agresif atau ada faktor Luca Marini yang sering dilupakan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dengan analisis mendalam seperti ini, subscribe channel Gala Speed News, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terpanas dan paling viral dari dunia MotoGP. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.